Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan analisis ekonomi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada Arkan Sajidan, kemudian ada Bayi Davina Lolitasari, kemudian ada Bayi Eli Martiana, dan saya sendiri Bayi Nur Alia. Materi pertama akan disampaikan oleh Arkan Sajidan. Pengertian analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Analisis ekonomi adalah salah satu dari 3 analisis yang perlu dilakukan investor dalam penentuan keputusan investasinya. Analisis ekonomi perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang diisyaratkan atau investasi tersebut, dan kedua faktor tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan ekonomi makro. Dengan demikian, jika kita ingin mengestimasi aliran kas, bunga ataupun premi resiko dari suatu sekuritas, maka kita harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro. Variabel ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro adalah lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam pembuatan keputusan investasi yang menguntungkan. Untuk itu, seorang investor harus memperhatikan beberapa indikator ekonomi makro yang bisa membantu mereka dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro. Berikut beberapa variabel makro yang perlu diperhatikan investor. Yang pertama ada produk domestik bruto. PDB adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat mengindikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan ini merupakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat. Yang kedua ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ditunjukkan oleh persentase dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja, meliputi pula pengangguran tak tentara maupun pengangguran tentara. Tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara bisa dijalankan. Semakin besar operasi ekonomi suatu negara, tingkat pengangguran di suatu negara, berarti semakin besar kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Jika hal ini terjadi, maka tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi utama tidak termanfaatkan secara penuh. Hal ini akan menjadi sinyal tidak baik bagi investor karena pengangguran yang tinggi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada laba bisnis perusahaan. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadi peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overhead. Artinya, kondisi ekonomi yang mengalami permintaan atas produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang atau purchasing power of money. Di samping itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dari investasinya. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif bagi investor, sering dengan turunnya resiko daya beli uang dan resiko penurunan pendapatan real. Yang keempat ada tingkat bunga. Tingkat bunga merupakan ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh investor dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari pemodal. Oleh karena itu, tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai
sekarang atau present value balikan kas perusahaan, sehingga kesempatan investasi ada tidak akan menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Di samping itu, tingkat bunga yang tinggi juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Kenaikan tingkat suku bunga pada umumnya akan membuat harga saham menjadi turun karena memotong laba perusahaan. Laba perusahaan turun terjadi dengan dua cara. Yang pertama, kenaikan suku bunga dapat meningkat biaya modal atau cost of capital dalam bentuk beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu akan berdampak pada laba yang bisa berkurang. Ketika suku bunga tinggi akan berdampak pada kenaikan biaya produksi dan otomatis membuat harga produk akan dinaikkan lebih mahal sehingga daya beli konsumen bisa saja menurun. Yang kelima ada nilai tukar. Nilai tukar atau fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing akan memiliki dampak terhadap iklim investasi dalam negeri, terkhusus pada pasar modal. Jika kurs rupiah menguat, maka akan berdampak pada pemasaran utama dalam persaingan harga. Hal ini akan berpengaruh baik pada neraca perdagangan yang akan berpengaruh juga terhadap cadangan devisa. Jika cadangan devisa berkurang, maka akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim investasi di dalam negeri, sehingga para investor asing cenderung melakukan penarikan modal atau capital outflow. Jika nilai tukar menurun, akan memberikan dampak pada perusahaan publik yang menguntungkan bahan bakunya dari impor, di mana akan mempertinggi beban atau biaya produksi dan tentunya akan berdampak pada laba yang akan dihasilkan. Yang keenam ada anggaran defisit. Anggaran defisit merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi, tetapi merupakan sinyal negatif bagi ekonomi yang mengalami inflasi. Anggaran defisit akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Akan tetapi justru akan meningkatkan jumlah uang beredar dan akibatnya akan mendorong inflasi. Yang ketujuh ada investasi swasta. Meningkatnya investasi swasta adalah sinyal positif bagi pemodal. Meningkatnya investasi swasta akan meningkatkan PDB sehingga dapat meningkatkan pendapatan konsumen. Yang kedelapan ada neraca perdagangan dan pembayaran. Defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal. Defisit neraca perdagangan dan pembayaran harus dibiayai dengan modal asing. Untuk melakukan hal ini, suku bunga harus dinaikkan. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret. Pasar modal yang berbeda dengan pasar uang atau money market yang berkaitan terutama dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar abstrak. Instrumen yang digunakan dalam pasar modal pada umumnya antara lain saham, obligasi, fintech. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek perdagangan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang merupakan yang mempertemukan penjual baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Fungsi bursa efek antara lain untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bayi Eli. Selanjutnya yaitu materi tentang instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, saham atau stok. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli atau bursa efek, saham atau sering pula disebut shares merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Selanjutnya yaitu right. Right adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan disebut bukti right. Penerbitan right di pasar modal Indonesia disebut penawaran efek terbatas dengan hak membeli lebih dahulu.
Biasanya perusahaan menetapkan bahwa setiap pemegang saham lama diberi hak untuk membeli sejumlah saham baru dengan suatu perbandingan yang ditentukan. Yang terakhir yaitu obligasi atau bonds. Obligasi atau bonds adalah suatu bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi menawarkan jangka waktu panjang dengan keuntungan lainnya yang dapat dipertimbangkan. Kecuali obligasi dengan bunga mengambang atau floating rate bonds, obligasi memberikan hasil tetap selama periode jangka waktu yang relatif panjang dan tidak terpengaruhi pada fluktuasi tingkat bunga sebagaimana halnya dengan tingkat bunga deposito berjangka yang senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan hasil perubahan kondisi moneter. Next. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi dan investasi pasar modal. Siapapun bisa berinvestasi di pasar modal kapan saja. Apalagi sekarang sudah banyak kemudahan yang membantu proses dalam berinvestasi di pasar modal. Selain itu, ternyata manfaat pasar modal tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga perekonomian negara. Di Indonesia, pasar modal dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Seperti telah disinggung sebelumnya, manfaat pasar modal dirasakan oleh negara, investor, dan emiten atau perusahaan. Setidaknya ada dua fungsi pasar modal bagi perekonomian negara, yaitu yang pertama, sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau investor. Yang kedua yaitu sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen pasar modal lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal bagi negara. Selain dua fungsi utama yang telah ditemukan sebelumnya, ada beberapa manfaat lain dari pasar modal yang dirasakan oleh negara, dalam hal ini pemerintah untuk membantu perekonomiannya. Yang pertama yaitu salah satu sumber pendapatan negara. Manfaat pertama pasar modal adalah sebagai sumber penerimaan negara. Pendapatan negara yang diperoleh dari pasar modal berupa pajak, seperti pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal dapat masuk ke kas negara dan dicatat sebagai pendapatan. Yang kedua yaitu membantu menjalankan perekonomian. Manfaat pasar modal bagi pemerintahan selanjutnya adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Apa artinya? Dengan tumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan memiliki pendapatan untuk mengembangkan usahanya lebih luas. Semakin besar perusahaan yang tumbuh di negara tersebut berbanding lurus, semakin besar dan jumlahnya semakin banyak, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin meningkat, yang artinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang ketiga, yaitu menarik investor asing ke dalam negeri. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi negara adalah dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal. Jika pasar modal dikelola dengan baik, investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apa keuntungannya? Dengan hadirnya investor asing, perusahaan dapat lebih mengembangkan usahanya. Seperti disebut sebelumnya, perusahaan yang semakin besar berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bayi Davina. Selanjutnya, manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber pendanaan yang optimal. Yang kedua, menyediakan sarana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan indikator utama untuk tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan ke kelas menengah. Yang kelima, tersebarnya rasa kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang keenam, menciptakan peluang kerja atau profesi yang menarik. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk memiliki perusahaan yang sehat dan memiliki prospek. Yang kedelapan, alternatif investasi yang memberikan potensi imbal hasil dengan risiko yang diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi. Yang kesembilan, menumbuhkan iklim keterbukaan dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial. Yang kesepuluh, pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan mendorong penggunaan manajemen yang profesional. Yang kesebelas, sumber pendanaan jangka panjang bagi emiten. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah
satunya dengan memanfaatkan pasar modal. Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Di pasar modal ada beberapa instrumen yang menjadi perhatian, yaitu saham, hak, dan obligasi. Selain instrumen pasar modal, berinvestasi di pasar modal harus mengetahui jenis-jenis risiko seperti risiko daya beli, risiko bisnis, risiko suku bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Memahami berbagai jenis risiko di pasar modal akan memungkinkan kita untuk membuat strategi. Misalnya, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio, membeli di pasar perdana, dan menjual setelah terdaftar di bursa, membeli dan menahan, membeli saham tidur, strategi stock switching, konsultasi pada industri tertentu, dan sebagainya. Selanjutnya meramal perubahan pasar modal. Investor berkepentingan untuk melakukan peramalan terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar modal untuk menghasilkan keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Belumlah cukup bagi investor jika hanya sekedar mengetahui apa yang sedang terjadi di pasar modal saat ini dan mengapa hal itu bisa terjadi. Investor juga perlu tahu apa yang akan terjadi di pasar modal di masa yang akan datang. Untuk itulah, investor perlu melakukan peramalan terhadap perubahan pasar modal. Dan dalam melakukan proses peramalan tersebut, investor perlu menganalisis perubahan ekonomi makro yang sedang dan akan terjadi. Dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal adalah bahwa sulit bagi kita untuk berhasil dalam meramal perubahan pasar modal secara konsisten. Ada dua alasannya, yakni yang pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Artinya, jika pasar efisien berarti mustahil bagi investor untuk meramal perubahan pasar dan mencari keuntungan abnormal dari perubahan tersebut. Dan yang kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa yang akan datang biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Secara implisit, tindakan ini mengandung kelemahan karena tidak meramalkan masa depan dengan data masa lalu, sehingga hasilnya tidak akan selalu tepat dengan perubahan yang akan terjadi. Untuk meramalkan perubahan pasar modal, ada dua hal yang dapat dijadikan dasar peramalan, yaitu penggunaan data-data perubahan siklus ekonomi dan penggunaan data-data perubahan beberapa variabel ekonomi makro. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri terkait dengan perubahan siklus ekonomi. Perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklus ekonomi yang terjadi. Meskipun demikian, tetap akan sulit bagi investor untuk menentukan kapan dia harus bereaksi terhadap kemungkinan perubahan pasar yang akan terjadi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menyadari sepenuhnya bahwa meramalkan perubahan dengan tepat adalah pekerjaan yang mustahil, dan investor harus belajar dari pola-pola perubahan yang pernah terjadi sebagai salah satu dasar penentuan keputusan membeli atau menjual saham sesuai dengan harapan tentang perubahan siklus ekonomi yang akan terjadi. Ketika ekonomi memasuki siklus yang cenderung menurun menuju titik terendah, maka harga saham biasanya akan turun semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi demikian, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklus ekonomi akan menemukan titik baliknya dan memulai kembali siklus yang membaik. Jika siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik baik siklus ekonomi sebelum mencapai titik rendah akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Jika siklus ekonomi terus mendekati titik puncak, maka cenderung harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai investor. Dalam hal ini, investor harus bisa meramalkan kapan siklus ekonomi akan mencapai titik baliknya, yakni baik titik puncak maupun titik terendah, sehingga investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat serta tindakan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh investor tentang saham tersebut. Selanjutnya ada perubahan variabel-variabel ekonomi makro.
pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, maupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkatkan, maka tentu investor akan bisa memperkirakan bahwa obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Kemampuan untuk meramal perubahan variabel-variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan. Kemudian pengaruh pasar modal terhadap perekonomian Indonesia. Di dalam pasar modal terdapat transaksi jual dan beli berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Melansir laman Bursa Efek Indonesia, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia adalah surat obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif, dan exchange trade fund atau ETF. Adapun beberapa pengaruh pasar modal terhadap perekonomian Indonesia, yakni pertama itu transaksi yang terjadi dalam pasar modal Indonesia memungkinkan para investor menanamkan modalnya pada pasar. Modal yang sudah diberikan di awal akan dialirkan untuk pendanaan bagi suatu perusahaan swasta maupun institusi yang dikelola oleh pemerintah. Modal atau dana tersebut sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Investor sendiri memiliki potensi untuk mendapatkan imbal hasil dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pihak perusahaan dipermudah untuk melakukan ekspansi bisnis, perubahan modal, kerja, pembelian mesin pendukung operasional, dan aspek lainnya yang memaksimalkan kegiatan bisnis. Dengan begitu, perusahaan berpotensi untuk terus bergerak maju dengan bantuan permodalan yang diterima. Tepatnya saham sebagai alternatif sumber pendapatan. Hal ini tentunya dapat mempercepat aktivitas perekonomian nasional sehingga terus bertumbuh karena semakin besar bisnis, semakin besar pajak yang akan diterima oleh negara. Kemudian meminimalisir angka kemiskinan. Peran pasar modal Indonesia adalah membantu untuk meminimalisir angka kemiskinan nasional melalui pembukaan lapangan kerja dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah diberikan modal menggunakan dana investor. Dana tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Semakin giat sebuah perusahaan melakukan ekspansi terhadap bisnisnya, maka semakin banyak sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung operasional perusahaan. Lapangan pekerjaan baru pun akan terbuka lebar bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, orang mendapatkan pekerjaan. Angka pengangguran di Indonesia dapat terus berkurang setiap tahunnya. Melalui cara ini, tingkat kemiskinan di Indonesia dapat terentaskan secara perlahan. Selanjutnya adalah meningkatkan pendapatan negara. Pada tahun 2016, yang kala itu jumlah investor di Indonesia di pasar modal Indonesia hanya 535.994, single investor identification berhasil memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan Indonesia hampir sekitar 12%. Angka tersebut mencerminkan dari hasil kontribusi terhadap penerimaan pajak negara yang mencapai 10%. Atau sebanyak 110 triliun dari total penerimaan pajak, sekitar 1.100 triliun sepanjang tahun 2016. Melalui angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi pasar modal di Indonesia sangatlah besar. Yang pertama, berikut ini merupakan rincian penerimaan pasar modal di Indonesia sepanjang tahun 2016. Yang pertama itu adalah pajak emiten saham sebesar 89,7 triliun. Kemudian ada dividen saham sebesar 12,99 triliun. Kemudian kupon obligasi sebesar 4,43 triliun. Transaksi saham 1,84 triliun. Kemudian penawaran umum saham IPO sebesar 10 miliar. Anggota bursa sekuritas 640 miliar. Sepanjang tahun 2020, OJK melalui siaran persnya dipublikasikan pada tanggal 30 Desember 2020 menyatakan jumlah investor tercatat naik dari tahun sebelumnya. Terdapat 3,87 juta investor di Indonesia per 29 Desember 2020. Peningkatan jumlah investor didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai 54,79% dari total investor. Walaupun belum ada data terbaru mengenai kontribusi pasar modal, setidaknya kita dapat berasumsi terlebih dahulu dari bandingan jumlah investor di tahun yang berbeda, bahwa semakin banyak investor, khususnya investor domestik yang aktif di pasar modal Indonesia, perekonomian nasional akan semakin bertumbuh. Hal ini dikarenakan sumbangsi yang diberikan juga akan terhitung lebih besar. Anggaran yang diterima oleh negara bisa digunakan untuk melakukan pembangunan dari berbagai sektor
lain yang memiliki dampak pada peningkatan ekonomi. Kalau dilihat dari situasi ini, anggaran tersebut cenderung digunakan demi pemulihan nasional akibat dari COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.